Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat yang mulia, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dari berbagai nikmat yang Allah berikan ini menunjukkan bahwa kalau Allah itu senantiasa dan selalu sayang kepada hambanya, cinta terhadap hambanya, walau di antara hambanya mungkin keadaannya jauh dari dirinya ataupun setengah jauh pun juga dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki rasa sayangnya. Sebagai bukti Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatannya. Oleh karena itu tugas kita sebagai hamba adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, walau Allah memberikan kita ujian, cobaan atau apapun bentuknya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga terhadap para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Dan semoga di yaumul akhir nanti Nabi kita memberikan syafaatnya kepada kita, karena kita sudah melaksanakan perintahnya, yaitu mengikuti sunnahnya dan juga senantiasa bersolawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Sabtu pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa yang saya informasikan, adapun yang susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah ngaji HPT, yang ketiga adalah pengajian inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pengajian HPT yang mana pada kesempatan hari ini dibersamai oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Kusmanto SAG. Kepada Ustadz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan putusan tarjih
Kaifiyatus sholat al-maktubah, tata cara sholat wajib. Dalil hadis bacaan basmalah secara jahar dan sir. Pada Sabtu yang lalu sudah kita sampaikan, yaitu dalam sholat sir, yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca pelan seperti orang berbisik, misalnya dalam sholat zuhur atau sholat asar, bacaan basmalah dibaca sir pula ya. Yang kedua, untuk sholat jahar, yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca dengan suara keras terdengar oleh makmum, maka basmalah dapat dibaca secara jahar atau secara sir. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan hadis tentang bacaan basmalah yang dibaca secara jahar, yaitu dari hadis Nuaim Al-Mujmir ya. Qala shallaitu wa ra'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an, bahwa ia berkata saat aku sholat di belakang Abu Hurairah, dia membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi basmalahnya terdengar. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Salamah, saya bacakan artinya. Ummu Salamah, bahwa ia ditanya tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Ummu Salamah menjawab, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotong-motong bacaannya satu ayat yuqatti'u qira'atahu ayatan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, dan seterusnya. Satu ayat. Nah, pagi hari ini kita sampaikan hadis tentang bacaan basmalah itu dibaca secara sir ya, secara pelan ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastaftihus sholata bit takbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Niki hadisnya rada dawa, tapi yang terpenting ini yang karena Rasulullah, ada lanjutannya tentang rukuk dan seterusnya, tetapi yang kita ambil yaitu tentang memulai sholat itu ya. Dari Abu Al-Jauza, dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat dengan takbir dan memulai qiraat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya qiraat itu bacaan yang seru gitu ya. Dan ini kalau hadis terusnya ya, jadi intinya itu, artinya tidak usah kita teruskan ya. Jadi Rasulullah di hadis dari Ibu Aisyah ini memulai sholat dengan takbir dan memulai qiraat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang kedua B
Haddatsana Syu'aib, haddatsana Syu'bata qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anasin qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Qatadah mewartakan dari Anas bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Jadi ini warta dari Anas yang menyatakan bahwa beliau itu sholat bersama Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka, sinten nggih Kanjeng Nabi, ya, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi Anas itu menyampaikan tidak mendengar bahwa mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka langsung memulai qiraatnya di dalam sholat itu Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi kalau yang hadis yang terdahulu itu kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca secara jahar. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah menunjukkan bahwa basmalah dibaca secara jahar dalam sholat jahar. Hadis Aisyah dan Anas menunjukkan bahwa basmalah dibaca sir, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir. Jadi dua hadis yang terdahulu kemarin itu bacaan basmalahnya dibaca secara jahar dalam sholat jahar. Sholat jahar niku napa? Sholat maghrib, isya, subuh gitu. Atau kalau yang siang sholat Jumat gitu, dibaca secara jahar. Hadis Aisyah dan Anas menunjukkan bahwa basmalah dibaca sir, baik dalam sholat jahar maupun sholat sir. Jadi dalam semua sholat itu semuanya dibaca sir, tetapi dibaca Allahu Akbar, kemudian membaca iftitah, kemudian membaca basmalahnya secara sir, kemudian baru dalam sholat jahar dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Dan di hadis yang tadi itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan, satu ayat satu ayat. Jadi tidak disambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boten. Ini tetap hanya satu ayat satu ayat. Karena kedua kelompok hadis-hadis itu adalah sahih, jadi semuanya itu hadis sahih. Yang membaca dengan jahar pada sholat jahar maupun yang membaca secara sir dalam sholat jahar itu semuanya sahih, ya. Maka penyelesaian ta'arudnya,
terus karena dua hadis itu kelihatannya kados berbenturan nggih, kok beda ngoten nggih, berbeda, kelihatannya berhadapan-hadapan. Ya. Yang pertama diupayakan agar keduanya dapat dijamak atau disatukan, sehingga keduanya diamalkan dan tidak ada yang diabaikan, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan mengamalkan suatu pernyataan atau dalil itu lebih utama daripada mengabaikannya. Cara menjamak yang kedua dari kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjahar bacaan basmalah dalam sholat jahar sebagaimana difahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya secara sir dalam sholat jahar sesuai dengan hadis Aisyah dan Anas. Pendapat yang membolehkan membaca dengan jahar dalam sholat jahar dan membaca sir dalam sholat jahar bukan suatu pendapat yang ganjil, melainkan juga dikemukakan oleh sejumlah ulama terdahulu. Jadi kita tidak perlu kemudian merasa kok beda, kok kaya piye gitu, enggak ya, semuanya ada landasan dalilnya. As-San'ani menyatakan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjaharkannya dan terkadang memelankannya. Nah, itu. Jadi intinya dua-duanya boleh diamalkan. Demikian Bapak Ibu, dan insya Allah pada kajian yang akan datang, yaitu setelah membaca ta'awudz basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, karena dalam sholat Al-Fatihah merupakan bacaan pokok dan pada tiap-tiap rakaat. Dengan mengerjakan sholat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat, bagaimana cara membaca Fatihah, untuk memahaminya bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah, ya, insya Allah nanti akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kita pahami dari beberapa hadis insya Allah. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah. Semoga bermanfaat. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bapak sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, dan sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Takmir, saya diminta untuk menyampaikan atau melanjutkan kajian tentang ilmu faraid. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini sejak 5:30, dan ternyata Bapak Ibu sabar. Yang menghalangi saya pagi hari ini itu sakit perut. Di jalan tadi juga masih terasa
sehingga saya harus segera memberitahu Ustadz Nardi bahwa saya harus berhenti sejenak di pom bensin, dia bilang. Karena saya salah tadi malam itu meminum kopi karena memforsir untuk menyelesaikan tugas, untuk mempertahankan bisa tidak ngantuk itu saya minum kopi. Mungkin terlalu banyak, sehingga pagi ini benar-benar diuji. Ternyata beliau juga, Ustadz Nardi juga sakit perut juga waktu ketemu, dan beliau sudah volumenya itu ke belakang itu lebih kencang dari saya ternyata. Masya Allah. Ngapunten Bapak Ibu, saya sampaikan ini. Saya ingin mengingatkan waktu kemarin saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang keluarga. Saya mendapatkan hadis riwayat Muslim, dan itu membuat saya menjadi semangat kembali untuk menyampaikan masalah waris ini. Jadi bunyi hadis ini adalah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau saya menyebut nama sahabat Rasulullah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, itu karena keduanya, Jabir dan Abdullah, anak sama bapak, itu adalah sahabat Rasulullah SAW semuanya. Maka saya menyebutnya radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah SAW itu berkisah, tapi ini pelajarannya penting karena tentang apa yang akan kita hadapi. Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Kalau arti letter luck-nya itu artinya sesungguhnya. Wahai Jabir, ketahuilah, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgahsananya. Iblis itu punya kerajaan, singgahsananya itu diletakkan. Artinya kalau kita ingin tahu di mana kerajaannya, iblis itu meletakkan kerajaannya atau singgahsananya itu di atas air. Tapi ma di situ para ulama menafsirkannya sebagai lautan. Jadi meletakkannya di atas lautan. Summa yab'atsu sarayahu. Dari sanalah lalu iblis itu mengutus setan-setan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Di antara setan-setan yang diutus, Rasulullah menjelaskan yang paling dekat posisinya di sisi iblis adalah setan yang paling banyak memberi fitnah atau kerusakan, yang paling banyak mencelakakan manusia. Maka dia posisinya paling dekat. Jadi kedekatan setan-setan itu kepada iblis itu berdasarkan kadar seberapa besar setan itu bisa merusak manusia, fitnahnya kepada manusia. Lalu Rasulullah SAW mengisahkan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Di antara setan itu ada yang datang kepada iblis lalu berkata begini, istilahnya ini laporan, Bapak, laporan. Salah satu setan dikisahkan oleh Rasulullah
datang mengatakan begini, aku telah melakukan ini dan itu, wahai baginda. Nah, kira-kira menyebut seperti itulah kepada iblis ini. Aku telah melakukan ini dan itu. Apa? Gak disebut ini dan itu tuh apa. Pokoknya dia telah melakukan sebuah kerusakan pada kehidupan manusia, menyesatkan manusia. Nah, gitu. Iblis di situ dilanjutkan kisahnya oleh Rasulullah. Iblis menjawab, ma sona'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Lalu kata Rasulullah, humma yaji'u ahaduhum, datang lagi yang lain. Nah, yang lain ini laporannya berbeda, Bapak Ibu. Setannya ini laporannya berbeda. Orang ini, bukan orang, ini setan ini. Setan yang kedua ini melapornya begini. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Yang kedua ini laporannya beda. Dia melaporkan begini. Baginda kan melapor ke iblis, tidaklah aku meninggalkan mereka kecuali ya sampai aku bisa berhasil membuat seseorang itu bercerai dengan istrinya. Ketika mendengar yang seperti itu, iblis lalu kata Rasulullah, dijelaskan, qala, maka Rasulullah lalu melanjutkan kisahnya. Iblis lalu mendekatkan setan itu, mendekatkan. Lalu iblis berkata kepada setan yang telah berhasil itu membuat suami berpisah dengan istrinya. Iblis berkata begini, ni'ma anta. Itu adalah sebuah ungkapan ringkas. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini artinya, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang kamu lakukan. Jadi para ulama lalu menyimpulkan dari hadis ini, dari riwayat ini, proyek menyesatkan manusia, proyek utama yang paling bernilai di mata iblis itu adalah merusak kehidupan keluarga. Kalau sampai ada masalah di keluarga, kalau sampai ada pertengkaran di keluarga, kalau sampai ada pertikaian, pemutusan tali silaturahim, semua yang merusak keluarga, itu salah satu, kalau berdasarkan riwayat tadi. Waduh, rambutan apa ada? Matur nuwun sangat. Bapak Ibu, saya mohon izin saya minum dulu ya. Bismillah. Maka saya lanjutkan ini. Itulah ya, berdasarkan riwayat tadi, maka keluarga, maka tidaklah kita kaget mengapa di dalam Islam itu masalah keluarga benar-benar diminta oleh Allah untuk benar-benar kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Lalu diingatkan oleh Allah bahwa wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah, ujian. Harta dan anak-anak itu juga ujian. Kadang pasangan antara suami dan istri itu juga bisa menjadi ujian.
ketika mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Pasangan itu bisa menjadi musuh. Bahwa di antara pasangan-pasangan kita itu bisa menjadi musuh. Suami bisa menjadi ujian bagi istri, istri bisa menjadi ujian bagi suami. Pun anak-anak bisa menjadi ujian bagi ayah dan ibunya, atau bisa menjadi ujian bagi ayahnya atau ibunya saja, atau ayah dan ibu juga bisa menjadi ujian bagi anak-anak, atau ayahnya menjadi ujian bagi anak, atau ibunya menjadi ujian bagi anak. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kisah seorang suami salih tapi istrinya tidak salihah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Tapi ada istrinya salihah, suaminya yang tidak soleh. Kisah Asia, istri Fir'aun. Tapi perlu dipahami nggih, Bapak Ibu, kalau kisah istri Nabi Nuh sama Nabi Lut alaihissalam, istrinya itu kan disebutkan fakhonatahuma, keduanya itu berkhianat. Dalam pengertian tidak pernah berkhianat dalam kehormatan, tidak berzina, bukan masalah berzina kasusnya. Istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam itu masalahnya adalah tidak mau mengikuti kebenaran yang telah Allah turunkan pada kedua suami mereka itu. Sudah dikatakan yang benar ini, ditunjukkan kebenaran itu, keduanya itu tidak nerima, bahkan melakukan pengkhianatannya. Apa? Istri Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan Nabi Nuh itu orang gila. Sedangkan istri Nabi Lut alaihissalam itu membocorkan adanya tamu, yang para malaikat itu tamu ke rumahnya kan dalam bentuk laki-laki. Sedangkan kaum Sodom itu menyukai laki-laki. Dalam konteks itulah keduanya berkhianat, sehingga ketetapan Allah berlaku kepada keduanya. Oleh karena itu, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan-keadaan seperti itu. Kita berikhtiar bersama-sama bahwa dengan bersama-sama begini kita saling menguatkan. Bukan hanya saya saja yang menguatkan jenengan. Sebagai manusia yang tidak terjaga secara pasti kita masing-masing yang hadir di sini sama-sama memiliki kelemahan, memiliki kelebihan juga. Istri atau suami kita juga sama memiliki kelemahan, meskipun juga memiliki kelebihan juga. Tetapi ketika bersama-sama seperti ini hadir untuk menggali ilmu, itu kita berharap bahwa pada saat-saat ujian berat itu datang, pada saat-saat gangguan setan itu begitu kuat, maka ingatan kita akan pengetahuan kita, ingatan kita akan ajaran dan ketetapan Allah akan menguatkan kedua-duanya, baik suami, istri, dan juga anak-anak. Sehingga goncangan itu dapat kita lewati dengan baik. Dapat kita lewati dengan baik. Nah, salah satu goncangan itu kan tadi disebutkan misalnya wa'lamu annama amwalukum, bahwa di antara ujian yang berat itu memang mal, dan yang paling banyak kita bukan paling, saya menyebutkannya karena itu menggunakan jamak, itu menunjukkan banyak. Salah satu hukum yang juga akan banyak dilanggar karena menggunakan jamak. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma, sedangkan kalian itu mengambil harta warisan itu dengan cara mencampur.
Enggak Bapak Ibu dibuka nanti di dalam surat Al-Fajr. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Sebabnya akan terlihat pada ayat lanjutannya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian menyukai harta itu dengan rasa yang amat sangat suka. Nah, saya merasa mendapatkan amanah karena memang masalah hukum ini sudah diprediksi oleh Rasulullah karena sangat sensitif kemungkinannya. Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Nah, pelajarilah oleh kalian faraid itu dan ajarkanlah, karena sesungguhnya faraid itu adalah setengah ilmu. Para ulama menafsirkan kata-kata setengah ilmu itu adalah orang terhadap hartanya itu akan ada dalam dua keadaan. Kalau saat dia masih hidup, maka fikih muamalah yang akan mengaturnya. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka setengahnya itu yang sisa ketika dia sudah mati, artinya mengalami kehidupan, mengalami kematian, setengahnya akan diatur oleh ilmu ini. Wa huwa yunsa. Nah, akan diprediksi akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ini termasuk adalah perkara yang pertama kali dicabut. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW beberapa kesempatan itu sabda beliau itu mengisyaratkan pelajari, dijaga. Dalam satu kesempatan yang lain beliau mengingatkan masalah ilmu ini, laksanakan, tunaikanlah pembagian warisan itu menurut ketetapan Allah. Tunaikan menurut ketetapan Allah, itu teknisnya. Ayatnya sudah dibacakan Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya surat An-Nisa. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan kalau membaca surat untuk mengimami itu memang di dalam kajian ulumul Quran, di dalam kajian ilmu hadis, seringkali memang Rasulullah SAW itu selalu membaca dari awal surat sampai akhir surat. Di antara surat yang beliau baca itulah surat An-Nisa. Kelebihan ibu-ibu itu sudah nggak bisa ditandingi lagi Bapak Ibu. Kita gak punya surat Bapak-bapak kita gak punya surat. Yang punya surat itu ibu-ibu, surat An-Nisa. Nah, Rasulullah kalau ngimami dibaca satu surat itu penuh. Kalau di sini dibaca satu surat penuh, besok gak berangkat lagi. Tapi Rasulullah SAW itu diriwayatkan kan sholat malam itu. Surat Al-Baqarah selesai, Ibnu Mas'ud itu ikut menduga Rasulullah akan ruku, ternyata lanjut Alu Imran. Setelah surat Alu Imran dikira akan ruku, lanjut lagi surat An-Nisa. Disitulah Ibnu Mas'ud jujur menyampaikan, hampir-hampir saja terdetik di hatiku, aku ingin berhenti meninggalkannya. Ya betul, ya pantas kaki beliau bengkak. Ya, ini keseluruhannya adalah ketika memang menggambarkan Rasulullah menanamkan itu secara sistematis, pelan-pelan tapi masuk kepada para sahabat itu, bahwa akhirat kita itu jauh lebih bernilai. Akhirat itu jauh lebih bernilai. Maka insya Allah kita meluangkan waktu bersama di sini dengan membesarkan hati. Ini semua karena kita memperjuangkan akhirat kita, dan akhirat kita itu jauh lebih bernilai, Bapak. Bapak sekalian semua rahmati Allah, saya sudah menyampaikan beberapa bagian. Nah sekarang waktunya pakai papan tulis, nggih.
Wonten Mas Arif? Ada ya? Sendirian jenengan ngangkat? Jangan kali Pak Nardi, yang muda yang lain? Saya langsung praktek saja untuk saat ini Bapak Ibu, langsung per kasus. Saya tanya gitu, apakah ada di antara jenengan itu yang ahli warisnya, misalnya suami meninggal dunia, istri hidup, anak perempuan 1, saudara laki-lakinya ada 2, ada? Ada. Saya ulangi kasusnya. Di sini aja, di depan sini, jadikan ini, biar bapak-bapak juga melihat. Atau pembatasnya dikurangi 1. Khawatirnya bapak-bapak tidak melihat yang di belakang. Kalau di sini ibu-ibu jelas, bapak-bapak yang nggak jelas. Tapi karena posisinya bapak-bapak yang meninggal itu, kalau suami istri, suami meninggal, suami istri, suami meninggal dunia. Istri hidup, anak perempuan 1, si suami punya saudara laki-laki 2. Sampun. Terus sebentar. Bapak Ibu, insya Allah saya diingatkan oleh Pak Nardi. Waktu ada 20 menit. Jenengan, saya akan berusaha tepati. Ngapunten, karena saya terlambat. Saya juga sempat menanyakan ke beliau arah toilet pundi, nah gitu. Karena sudah terasa lagi ini. Tapi jenengan tetap sabar. Saya mohon dengan sangat. Ya. Oh iya pakai ini. Suami terlihat, istri terlihat, punya anak perempuan 1 terlihat, suami meninggal dunia terlihat, istri ketika suami meninggal dunia hidup, anak perempuan hidup. Berapa bagian istri? Karena ada anak, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, istri mendapatkan 1 per anak, berdasarkan surat An-Nisa, anak perempuan 1 semata wayang, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 mendapatkan 1 per 2. 1 per 2. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ternyata kan keluarganya gak hanya ini. Dicek ini suami ini. Ayahnya masih hidup atau tidak? Tidak, sudah meninggal. Ibunya masih hidup atau tidak? Tidak, sudah meninggal. Berikutnya dicek, saudaranya ada yang hidup. Oh, ternyata punya saudara laki-laki, ya. 2. Ini saudara laki-laki ada 2. Berapa? Nah, 1 per 8, 1 per 2, saudara laki-laki 2 ini mendapatkan asobah bin nafs. Sisanya dibagi rata. Bagaimana menghitungnya? Mari kita hitung bersama-sama. Saya sudah sejak 10 tahun yang lalu Bapak Ibu mengajar pakai papan tulis ini. 10 tahun berlalu, saya belum menemukan teknologi papan tulis yang bisa menghapus sendiri. Sehingga waktu saya, kalau menghitung waktu, ini menghapusnya itu sendiri butuh waktu. Nah ini
harus ada yang membantu. Ya, tapi kasihan kalau Mas Syarif dia maaf. Iya. Ditegakkan lagi. Ditegakkan lagi. Mari kita menghitung istri. Ngapunten Bapak Ibu, terlihat anak perempuan, saudara laki-laki, cara menghitungnya, istri berapa Bu? Anak perempuan berapa Bu? Saudara laki-laki 2 berapa Bu? Sisa. Jadi begini gambarnya. Karena sebuah satu kesatuan kan ada 8, ada 2, harus disamakan penyebutnya ini untuk menjadi pokok masalah. 8 dibagi 8 berapa Bapak Ibu? Dikali 1. Ini ada pakunya Bapak Ibu. 8 dibagi 2 dikali 1 berapa sisanya? 1 tambah 4, 8 dikurangi 5, 3. Di sini 1/8 bagian istri. Di sini 4/8. Di sini 3/8. Nah, ini akan kita jadikan pengali dikalikan sama nilai harta waris. Caranya bagaimana? Dilihat, suami tadi punya rumahnya ditaksir. Punya tanahnya ditaksir, dapat nilainya. Ada tabungan dimasukkan, punya tabungan 2,5 miliar, alhamdulillah. Total rumah, tanah, tabungan, totalnya ternyata Bapak Ibu, ternyata totalnya 8 miliar. Alhamdulillah, kalau warisannya banyak, itu membaginya relatif lancar. Belum tentu juga ternyata Bapak Ibu. Dalam pengalaman kenyataannya, saya tidak menyebut nama loh. Meskipun masing-masing sudah mendapat di atas 3 miliar, ternyata tetap sulit. Kita kalikan 8 miliar. 8 miliar 1/8 kali 8 miliar dapat berapa Bapak Ibu? 1 miliar. 4/8 kali 8 miliar dapat berapa Bapak Ibu? 4 miliar. 3/8 kali 8, 3 dibagi 2, masing-masing berapa Bapak Ibu? 1,5 miliar. Saya khawatir ada bunyi telepon, itu ringtone atau peringatan, saya tidak. Ini Bapak Ibu, menghitungnya mudah. Nah, yang sulit itu adalah bermusyawarah di sini Bapak Ibu. Ini kan nilainya, sekali lagi, nilainya. Kalau uang semua Bapak Ibu, 8 miliar uang semua, gampang. 1 miliar, 4 miliar, 3 miliar. Tapi kalau itu berupa tanah, kalau itu berupa rumah, ternyata suami tadi rumahnya tidak 1, rumahnya 3.
Rumah itu siapa coba? Saya rumah yang di sana, enggak mau, saya maunya rumah yang di sini. Maunya bilang, saya maunya yang di sana. Tapi yang satunya juga bilang, saya mau yang di sana. Atau tanah. Siapa? Dibagi 2 atau dibagi 3. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Itu ribut biasanya. Kalau di depan, bagian depan, di tepi jalan, harganya lebih. Kalau yang di belakang, ada Bu cerita Bapak Ibu, tanah, saya langsung cerita, di kasusnya tidak di Yogyakarta, kasusnya di luar kota. Tanahnya tuh luas, awalnya deadlock, semuanya minta yang di tepi jalan. Oke, akhirnya demi masalah itu selesai, tanah dibagi 2 sudah. Saudaranya sudah mengalah, toh ya. Mendapatkan harta warisan itu kan ujian berat Bapak Ibu. Kita tidak mengusahakannya. Tiba-tiba punya tanah seperti itu, sebanyak itu. Bersyukur sudah, ya sudah. Qadarullah, inilah qadarullah. Setelah dipecah, setelah diurus administrasinya, yang sebelah sana ada jalan baru, dibuka jalan. Sehingga yang di belakang, yang awalnya belakang itu menjadi lebih mahal. Coba apa yang terjadi? Yang awalnya mengambil yang di depan, sekarang minta dirubah. Saya jadi belakang sebenarnya itu. Apakah akan terjadi? Bukan akan terjadi, sudah terjadi Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Nah, yang sulit, makanya yang sulit itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah itu harus dengan kepala dingin. Tenang maksudnya. Kalau kepala dingin itu rasanya sakit demam itu. Satu kasus. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini hartanya siapa yang dibagi? Hartanya suami saja. Harta suami saja. Kalau harta suami yang sudah dikasihkan ke istri, tidak bisa dibagi itu. Contoh, bapak itu, suami itu pernah bicara, mobil yang satu itu sudah aku kasihkan ke ibu. Biasanya ini harus disampaikan supaya anak-anak itu faham. Sampai saat ini Bapak Ibu, kalau dulu berita itu kan lambat manual berita itu, pakai dari koran. Itu jenengan pasti sudah sering menyaksikan. Anak menuntut orang tua di pengadilan. Tapi memang harus diakui Bapak Ibu, tidak selalu, tidak selalu dan tidak selamanya anak itu salah. Tapi memang adab itu lebih didahulukan memperlakukan orang tua itu. Karena hukum faraid juga harus ditegakkan. Tetapi kalau tanpa sebab dan karena ingin menyegerakan warisan, itu tidak beradab, tanpa memperhatikan keadaan orang tuanya. Rumahnya satu dan satu-satunya, dan ibunya tinggal di situ. Tapi anak laki-laki ini butuh untuk membayar hutang bank, dan caranya hanya dengan rumah itu. Ibunya dikorbankan, dipindahkan ke panti waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Itu tidak. Inilah kadang-kadang secara teknis kalau hitung-hitungan mudah. Siapa bilang ilmu faraid sulit? Tidak sulit Bapak Ibu. Buktinya Bapak Ibu kerjakan bersama-sama. Tapi kalau diuji satu-satu beda. Nah, sekarang kita masuk kasus yang kedua. Mas Arif? Mas Samun? Dipegang gitu. Saya jadi trauma. Oh sudah.
Sudah aman. Oh. Bentar. Sekarang saya rubah kasusnya. Ngapunten bapak-bapak, untuk hari ini bapak-bapak ini kasusnya ibu-ibu dulu. Suami meninggal dunia, anaknya cuma perempuan saja, 2 atau 3 atau 4 begitu saja. Pokoknya lebih dari 1. Anak perempuannya, Bu, tinggal 7 menit. Jangan melihat jam. Suami istri, cepat. Sabun. Suami istri, Bu, punya anak perempuan 3. Suami meninggal dunia. Berapa istri karena ada anak? Untuk para istri, ketika ditinggal mati suaminya, siapa pelindungnya? Ayahnya nomor 1, kalau ayahnya hidup. Kakeknya, kalau kakeknya masih. Saudara laki-lakinya, kalau saudara laki-lakinya. Keponakan laki-laki yang merupakan anak dari saudara laki-lakinya. Ini lebih kuat dari asuransi, dijaga semuanya. Bukan cuma dijaga rumahnya begini Bapak Ibu, lalu dijaga rumahnya ngopi-ngopi sambil makan, bukan. Nafkahnya. Makanya kita bersaudara akan selalu dekat, akan selalu ingat. Tapi ya Allah, ujian di akhir zaman, kita itu setelah hidup berkeluarga, seakan-akan dunia itu menjadi sempit. Cuma kita sama pasangan hidup kita, sama anak-anak. Lalu saudara seperti menjadi orang lain. Gimana buatan? Itu dalam Islam tidak berlaku seperti itu. Sebenarnya harus sangat dekat. Karena rantai penjaminan itu. Berapa anak perempuan Bapak Ibu? Kalau sudah lebih dari 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, kalau hanya perempuan saja 2 per berapapun 2/3 nanti dapat, berapapun itu nanti dibagi 3. Nah, ternyata si suami punya 2 saudara hidup, 1 laki, 1 perempuan. Ini mendapatkan sisanya jatuh ke sini dengan komposisi 2:1. Bagaimana kalau saudaranya itu laki 1, 2 perempuan saudaranya? Sisanya dibagi 3 dengan komposisi masing-masing. Untuk saudara laki 2 bagian, untuk saudara perempuan 1 bagian, 1 bagian. 2 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 4. Sisanya nanti dibagi 4, 2 bagian diberikan saudara kandung laki-laki, sisanya yang 2 diberikan kepada masing-masing 1 saudara perempuan. Tapi ini bukan hanya menerima. Nih anak perempuannya. Kalau menikah, dia akan pilihannya kemana? Yang akan mengganti ayahnya siapa? Selama belum menikah ini juga bertanggung jawab menjaga, meskipun mereka sudah mendapatkan 2/3. Nah, inilah kita hitung ya, terakhir ya. Kita hitung, enggak Mas Arif?
Agak cepat Mas Arif. 3 menit Bapak Ibu. Insya Allah, insya Allah. Istri, anak perempuan 3, saudara laki-laki, saudara perempuan. Istri pinten Bapak Ibu? Anak perempuan ini mendapatkan asaba bil ghair. Saya tulis ABG. 8 sama 3 dikalikan saja. Berapa? 24 dibagi 8 kali 1, 24 bagi 3 kali 2, 3 tambah 16, 24 dikurangi 19, suami itu ternyata banyak sawahnya Bapak Ibu. Setelah dihitung asetnya ternyata 24 miliar. Ya, kita berdoa. 3 per 20, 16 per 20, 5 per 20 kali dikalikan 24 mil, 24 istri berapa Bapak Ibu? 3 anak perempuan berapa Bapak Ibu? 16 dibagi 3 rata. Pinten Bapak Ibu? 5,3. Ya, meskipun dapat 5, tapi kalau miliar insya Allah tenang. Nah, ini Bapak Ibu, 5 mil dibagi 3, karena ini ada 2. Saudara laki-laki dihitung 2 bagian, saudara perempuan dihitung 1. 2 tambah 1, 5 dibagi 3, 2 bagian diserahkan ke saudara laki-laki, 1 bagian kepada. Tapi jenengan tahu yang paling bertanggung jawab terhadap sisa keluarga ini Bu, ini ke saudarinya, kalau saudarinya tidak punya suami atau belum menikah lagi, ke keponakan perempuannya, karena dia adalah dari garis laki-laki, saudara laki-laki dari garis ayahnya. Nah, inilah contoh penghitungan yang sederhana. Kalau kita nanti pasti ada pertanyaan, kalau semuanya hidup, ayahnya hidup, ibunya hidup, saudaranya hidup, gak usah khawatir. Nanti khawatir 24 habis itu 24 miliar. Tidak usah khawatir. Ada, kita belum selesai sampai ke pembahasan itu. Mengatakan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lamu bissawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Arif Ifan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini memasukkan penulis, dan semoga apa yang beliau sampaikan hari ini terlintas dalam benak kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pembahasannya menarik sebenarnya Bapak Ibu, namun kita diberhentikan oleh waktu, tapi
berkeyakinan percaya di kemudian hari semoga Ustaz Arif Rifan berkenan untuk membersama kita lagi untuk melanjutkan pembahasan yang sungguh menarik ini. Terima kasih. Selanjutnya karena waktunya sudah lewat, jadi tidak ada sesi tanya jawab dan keburu juga kita semua. Jadi mari kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu salah, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.